Mbak Mia, Sudah Mbak direkod, Ma, Ibu. udah Sudah, terlihat Ibu. PPT-nya? Oke, Sudah, minta Ibu. di-record ya. Minta di-record ya. Sudah, Ibu. Sudah direkod. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan Dr. Dewi Cahyani, MMMPD sebagai salah satu pengampu mata kuliah ekologi. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan praktikum ekologi. Orientasi praktikum ekologi Tadris Biologi dilaksanakan pada hari ini Rabu jam 9 tanggal 7 ya, 7 Oktober 2020. Mari kita lihat beberapa hal yang ingin sampaikan mengenai orientasi praktikum ekologi. Oke, baik. Kita menyampaikan dulu apa sih sebetulnya praktikum dan kenapa ekologi juga penting untuk dilaksanakan praktikum, bahwa praktikum itu dapat diartikan sebagai proses pembelajaran kepada peserta didik dari tenaga pendidik, yaitu mahasiswa dan dosen dalam hal ini untuk mengamati objek, menganalisis, membuktikan, dan membuat kesimpulan atau laporan dari hasil pengamatan yang memang telah dilakukan ya. Dan dilakukan dengan hubungan interaksi sebuah kegiatan, yaitu mengamati, memahami dunia alam yang dilakukan oleh mahasiswa atau peserta didik. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan fakta atau pembuktian fakta yang penting untuk diketahui. Dan merupakan cara penyajian yang disusun oleh mahasiswa secara aktif ya, untuk kemudian dapat mengalami dan membuktikannya sendiri tentang apa yang telah dipelajari. Jadi apa yang sudah dipelajari dalam teori di dalam ekologi tentunya harus dibuktikan di dalam faktanya, sehingga mahasiswa bisa mengamati dan menemukan sendiri secara langsung. Nah, itu tentu saja yang dikatakan sebagai proses metode ilmiah. Menemukan masalah, melakukan pengamatan, lalu membuat diagnosis atau hipotesis, kemudian mengkonfirmasi temuan, lalu baru merujuk atau membuat sebuah kesimpulan. Baik, selanjutnya next. Berikutnya adalah tujuan dari praktikum ini. Pertama adalah keterampilan kognitif. Kenapa kognitif ini menjadi penting? Kognitif adalah peningkatan pengetahuan bagi mahasiswa ya. Keterampilan kognitif mahasiswa ini dapat melatih diri agar teori dapat dimengerti, teori yang berlainan ya dapat diintegrasikan serta dapat menerapkan teori kepada dunia nyata. Sesuai dengan tuntutan belajar saat ini bahwa seorang pembelajar tidak cukup hanya mengetahui teori, tetapi juga harus mengetahui pembuktiannya. Tetapi kognitif juga menjadi unsur penting. Karena apa? Karena orang tidak bisa membuktikan di lapangan secara empiris atau faktual ketika mereka pengetahuannya juga tidak dapat. Jadi tujuannya yang pertama melatih keterampilan kognitif. Yang kedua melatih keterampilan afektif. Kenapa afektif atau sikap penting? Ini juga sama karena mahasiswa dapat belajar merencanakan kegiatan secara mandiri, bekerja sama, menghargai, mengkomunikasikan informasi mengenai sesuai dengan bidang atau temuannya. Jadi di dalam praktikum pun itu kegiatan praktikum keterampilan afektif itu menjadi sangat penting karena bagaimana kita bisa menghargai perbedaan pendapat, bagaimana bisa berkomunikasi sesama, melakukan interaksi, bekerja sama satu sama lain. Karena dalam kegiatan praktikum, apalagi dalam ekologi itu memang lebih banyak kegiatan secara berkelompok bersama-sama. Sehingga di sini perlulah melatih afektif seperti menghargai, mengkomunikasikan informasi. Pasti ada sedikit perbedaan-perbedaan baik dari sisi pendapat, ide, kemudian juga mungkin pembahasan. Baik, selanjutnya next berikutnya, nah keterampilan psikomotorik mungkin ini yang paling mudah diukur karena keterampilan psikomotorik itu terkait dengan aspek perilaku. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk apa? Seperti di dalam kegiatan praktikum, misalnya dalam menyiapkan alat-alat, bagaimana keterampilan itu bisa dilihat ketika anak-anak atau mahasiswa itu pas menyiapkan alat-alat sesuai dengan kebutuhan praktikum saat itu.
Jadi kalau misalnya mau praktikum tentang ekologi, menghitung kepadatan populasi misalnya, apa sih yang harus disiapkan? Atau misalnya mau mengukur suhu lingkungan, pH atau kedalaman sebuah ekosistem perairan, apa sih yang harus disiapkan? Itu juga akan menunjukkan bagaimana dia terampil dalam menggunakan atau menyiapkan alat-alat yang memasang, menggunakan, menyiapkan, memasang atau menggunakan ya, dan tentu saja itu harus diukur. Nah, ini aspek psikomotor ini menjadi sangat penting di dalam tujuan praktikum. Jadi saya simpulkan ada 3. Pertama adalah kognitif, kedua afektif, dan ketiga psikomotorik. Ya, baik, next berikutnya. Selanjutnya, silakan Mbak Rahma, next berikutnya. Slide berikutnya. Oke. Di sini ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari proses interaksi antara sesama makhluk hidup ataupun sesama dengan lingkungan. Jadi di situ ada makrobiologi dan abiotik. Jadi bagaimana interaksi terjadi sesama makhluk hidup ataupun makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik, ekologi juga merupakan di sini keterlibatannya adalah mengenai individu, populasi, kemudian komunitas, ekosistem, bioma, biosfer, dan aspek utama ekologi itu berfungsi dan di dalamnya mempelajari tentang proses interaksi faktor lingkungan dan makhluk hidup atau biotik dan abiotik. Baik, berikutnya. Next, berikutnya. Oke. Nah, prinsip utama di dalam ekologi ini adanya interaksi, ya, interaksi, dan kedua adanya saling ketergantungan, kemudian adanya keragaman atau keanekaragaman, biodiversity, lalu ada keharmonisan dan adanya kemampuan berkelanjutan atau sustainability. Nah, ini hal-hal yang tadi saya sebutkan ini merupakan prinsip di dalam ekologi, ya, sehingga kita pada saat melaksanakan praktikum di lapangan pasti dilihat bersama pola interaksi, bagaimana pola interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pasti ada beberapa sesi yang terkait dengan bagaimana kita pengamatan terhadap pola interaksi, ya, atau misalnya pola aktivitas juga, ya, seperti kita mengamati bagaimana perilaku bekicot misalnya, atau salah satu, ya, kita biasanya mengambil sampelnya Achatina pulica atau bekicot itu untuk mengukur jarak edarnya. Kemudian juga selain itu kita juga ke lapangan banyak melihat bagaimana pola-pola interaksi yang lain selain tadi, ya, seperti contoh-contoh yang nanti akan Ibu paparkan dalam panduannya. Nah, kemudian adanya saling ketergantungan, ya, saling ketergantungan itu juga merupakan prinsip ekologi, itu akan membicarakan bagaimana satu sama lain memiliki saling ketergantungan, ya. Makanya di dalam ekologi dipelajari simbiosis itu, ya, simbiosis, kemudian di situ ada yang mutualisme, kemudian ada komensalisme, ada parasitisme, netralisme, dan seterusnya, ya. Lalu adanya keanekaragaman. Nah, ini juga penting, makanya di dalam salah satu praktikum ekologi ada menghitung kerapatan populasi, kemudian juga di situ kita bisa melihat salah satu indikator-indikator yang merujuk kepada indikator ekologi. Misalnya kita melihat ada satu kawasan, di situ yang paling dominan adalah apa. Jadi di situ juga tingkat keragaman otomatis akan tergambarkan. Jadi kalau terlalu homogen seluruhnya, misalkan dari struktur sebuah struktur dari sebuah ekosistem, kita bisa melihat di situ keragamannya banyak atau tidak. Jadi kita bisa mengaplikasikan untuk mempelajari di lapangan itu bukan hanya tentang keragaman, tapi juga tentang bagaimana kerapatannya, gitu, ya. Kemudian juga diteruskan di dalam satu komunitas yang sudah diidentifikasi tentang kerapatan populasinya atau mungkin biodiversity-nya, di situ juga kita akan mengidentifikasi pola interaksinya. Nah, kemudian adanya keharmonisan, ya, dan yang terakhir adanya kemampuan yang berkelanjutan. Baik, next berikutnya saya lanjutkan. Slide berikutnya Mbak Rahma, boleh disampaikan. Next, berikutnya. Sasaran praktikum ekologi, ini pertama
Mengembangkan keterampilan di dalam melakukan kegiatan praktikum ekologi. Udah pasti keterampilan tadi mencakup 3 aspek: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu melatih mengadakan pengamatan dengan cermat, karena setiap praktikum saya rasa ini pasti akan melatih bagaimana si mahasiswa ini mampu dengan cermat dalam proses mengamati. Jadi dalam ekologi pun sama tentunya, karena bukan hanya berbicara langsung langsung dengan struktur ekosistem yang bisa terlihat jelas oleh mata, tetapi ketika kita bagaimana membaca daripada environmental misalnya, bagaimana menafsirkan data-data yang seperti itu perlu dicermati. Nah, lalu melatih keterampilan dengan menggunakan alat praktikum dan instrumen lainnya. Nah, tentu saja bagaimana menggunakan kuadrat, menggunakan sesidis, menggunakan tadi environmeter, kemudian menggunakan apalagi DO, misalnya alat geometer. Nah, itu semua perlu terampil. Nanti ini satunya akan dipandu oleh para asisten bagaimana menggunakan alat-alat tersebut di lapangan, ya, atau mungkin sebelumnya nanti ada yang namanya pengenalan alat di laboratorium, apa saja yang nanti akan dibawa untuk proses pengamatan di lapangan. Lalu yang keempat adalah melatih menganalisis data eksperimen dan menulis laporan. Saya pikir ini semua ya dalam praktikum melatih menganalisis data eksperimen ini sesuatu yang kita berikan treatment terhadap sebuah percobaan, maka itu harus mampu dilaporkan secara detail datanya, apa temuannya, apa gejalanya, apa yang tidak sesuai, semua itu harus dilatih dalam kemampuan menganalisis. Nah, kemudian memberikan motivasi dalam melakukan eksperimen, ya, sasaran praktikum, karena dengan eksperimen ini diharapkan motivasi akan meningkat, ya, karena motivasi dikalikan dengan kemampuan akan menghasilkan prestasi. Jadi prestasi mahasiswa atau produktivitas mahasiswa akan terlihat jika selain memiliki kemampuan tapi juga memiliki motivasi yang baik. Next, berikutnya. Manfaat praktikum ekologi pertama adalah mengenal slide-nya bukan. Mengenal keanekaragaman hayati, ini pasti karena tadi sudah disampaikan, kita ke lapangan, ke alam itu pasti harus mengidentifikasi, melihat keragaman-keragamannya, ya, bahwa di dalam lingkungan itu begitu banyaknya, ya, ciptaan Tuhan. Tentu saja kita harus tahu bagaimana tingkat biodiversity yang kita miliki. Ya, untuk pengembangan mungkin di praktikum genetika kan ada rekombinan DNA atau apa, itu bagus, artinya memperkaya biodiversity yang kita miliki. Tetapi jangan lupa yang plasma nutfah yang aslinya juga memang harus dipertahankan sehingga keragaman itu bertambah nilainya, jangan ada yang baru tapi yang lama hilang. Ya, seperti itu, ya. Kemudian mengenal perilaku makhluk hidup. Ya, tadi salah satunya kita melihat memang di dalam ekologi ada yang dikenal dengan perilaku hewan, ya. Jadi kita tidak lagi ketika kita misalkan tahu dari perilaku hewan, apa sih yang harus dilihat, misalnya gajah bisa nggak melompat. Nah, kalau dikejar-kejar gajah, apa sih yang harus dilakukan? Nah, misalkan masuk ke dalam sebuah lubang, apakah gajah bisa nggak dia masuk ke lubang? Nah, itu kita tahu perilaku hewan, apakah dia bisa melompat atau dia bisa berlari seperti apa, setidaknya kita pelajari. Jadi manusia bisa lebih survive tentunya, ya, ketika berhadapan dengan alam natural, ya, yang lingkungan yang betul-betul ada. Sehingga tidak aneh, ya, kalau misalkan kita melihat coba di flora dan fauna, ya, yang berkaitan dengan lingkungan, mereka kenapa sih bisa mengerti keinginan-keinginan daripada atau perilaku-perilaku dari hewan, ya, karena memang salah satunya kita mengenal perilaku hewan itu atau makhluk hidup, ya, secara keseluruhan. Oke, jadi praktikum Acanthina pulica atau disebut dengan itu mengenal jarak edar dari bekicot, yaitu juga kita melihat, ya, perilaku dari bekicot itu seperti apa sih. Kita mengamati bekicot 1 hari 1 malam, apa yang dilakukan. Kita mengukur jarak edarnya, oh ternyata sekian. Nah, itu salah satu kita mengenal itu. Lalu mengetahui peran manusia terhadap lingkungan, ya, karena manusia adalah sebagai subjeknya, pelakunya, ya.
dan alam lingkungan salah satu partner untuk mengamati tentang pola interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Lalu pemetaan konsumsi pangan, solusi masalah pertanian, solusi masalah energi, solusi masalah kesehatan banyak sekali. Apalagi di masa pandemi sekarang di 2020 ini, tentu saja sebenarnya banyak sekali problem yang berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan. Dan kita nanti akan mencoba untuk memix ya panduan praktikum mandiri secara online yang berkaitan dengan masalah lingkungan, ekologi, dan terkait juga dengan masalah-masalah isi di ini. Berikutnya, kita lagi yang share materi. Share selanjutnya, screen. Yang lainnya di unmute dong, ya. Oke, selanjutnya. Oke, materi praktikum ini mengenal alat-alat dalam praktikum ekologi, kemudian siklus biogeokimia karena nanti ada siklus hidrologi, kemudian ada juga siklus nitrogen, kemudian sulfur, fosfor, ya, dan siklus air, kemudian juga siklus-siklus yang terkait dengan usaha misalnya. Itu juga sebagian yang akan kita buat untuk praktikum. Lalu kalau aktivitas hewan itu tadi dengan membuat sampel, salah satunya adalah dari Asatira Pulika ya. Kemudian pencemaran lingkungan ini nanti bisa mengambil sampel dan sebenarnya bisa dilakukan mandiri di rumah, tetapi juga nanti bisa berkelompok apabila situasi di new normal ini sudah memungkinkan. Dan ini juga nanti ada beberapa treatment untuk bisa mengetahui tentang percobaan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Lalu ekosistem darat ini terkait dengan pengamatan mungkin nanti bisa dengan menghitung kerapatan populasi gitu ya, kemudian juga kita bisa melihat atau dengan menggunakan sampel-sampel sederhana juga bisa, misalnya salah satunya misalnya untuk melihat kepadatan dari populasi rumput misalnya di halaman kampus juga bisa. Atau selain itu ya analisis vegetasi memang harus sedikit ke lapangan yang di mungkin sekitar kalau ada sih bisa saja, tapi kalau tidak ada ya kita harus mencari yang tepat untuk analisis vegetasi. Berikutnya adalah ekosistem perairan tawar ya. Ekosistem perairan tawar ini ya harusnya itu ya mengambil sampel dengan menggunakan salah satunya misalnya alat ini sesidis atau juga mungkin jaring plankton net ya, plankton net itu bisa untuk mengamati tentang ekosistem perairan tawar. Kemudian ekosistem mangrove dan perairan payo ini biasanya kita lebih mengidentifikasi pola interaksi yang ada di kawasan mangrove dan fungsi dari mangrove, karena ini juga lagi dikatakan tren tempat wisata yang memang berfungsi banyak terhadap pelestarian lingkungan. Lalu ekosistem pasir, pantai ya, kemudian padang lamun dan terumbu karang. Lalu yang terakhir adalah suksesi. Tetapi tentu saja kalau praktikum mandiri tidak semua studi praktikum ini dilakukan, tetapi nanti akan dipilih yang kira-kira bisa dilakukan secara sesuai dengan keadaan dan kondisi. Ya, suksesi juga ini bisa sebetulnya dijadikan untuk praktikum secara mandiri. Baik, beberapa contoh alat yang digunakan pada praktikum ini adalah interpreter. Di sini bisa untuk beberapa fungsi. Ya, ini 4-in-1 ini misalnya mengukur kelembaban bisa, ya, kemudian untuk mengukur cahaya juga bisa, kemudian untuk mengukurkan suhu dan kebisingan, ya, tingkat kebisingan. Jadi di lab mungkin sudah ada ini yang 4-in-1 ya. Kemudian sesidis ini untuk mengukur transparansi air ya, terutama air lautnya. Mungkin ini bisa digunakan ketika kita melakukan praktikum lapangannya. Lalu diometer, kalau diometer itu kan untuk melihat kadar oksigen terlautnya ya, kadar oksigen terlaut. Nah ini menggunakan diometer. Selanjutnya adalah planktonet ya. Satu lagi klik, nah plankton ya. Plankton ini untuk ini ya, untuk melihat populasi plankton yang ada di ekosistem perairan. Kemudian apalagi next berikutnya
kuliah lapangan ya. Kuliah lapangan ini kan menjadi bagian yang sangat penting di dalam ekologi, karena ekologi berkaitan dengan langsung alam dan lingkungan. Tentu saja tidak bisa dikerjakan di laboratorium, karena kecuali pengenalan alam ya itu pun sebaiknya kan digunakan di lapangan. Jadi kuliah lapangan ini menjadi sebuah kegiatan yang wajib terpilih. Karena apa? Karena tadi beberapa sesi praktikum itu ada yang memang harus di lapangan. Tentu saja ada yang bertanya, bagaimana ini ketika suasananya atau keadaannya masa pandemi ini tidak memungkinkan untuk seperti ini. Tapi kita setting beberapa jenis praktikum yang bisa dilakukan secara mandiri tanpa harus bergerombol, tapi tetap kontennya dapat dan maknanya juga dapat. Ya, ini salah satu tayangan betapa semangatnya mahasiswa biologi turun ke lapangan untuk membuktikan dan untuk mencapai tujuan dari praktikum ekologi. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, Ibu Moderator, ya, dari saya. Selanjutnya barangkali nanti ada sesi tanya jawab dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Sekian, terima kasih. Saya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dewi Cahyani. Selanjutnya adalah pemateri kedua, yaitu Ibu Dr. F. Deviati MPD. Assalamualaikum Ibu Devi. Assalamualaikum Devi. Assalamualaikum Ibu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Ibu waktu dan tempat kita silakan. Ngomongnya di sini. Ya. Ibu mau langsung share screen atau mau salam-salam dulu? Boleh, langsung di share screen juga boleh. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volumenya Terima kasih atas kesempatannya dari Laboratorium MIPA ya. Kita hari ini berjumpa untuk pengenalan laboratorium ya, pengenalan praktikum. Aduh, saya sampai bingung nih lihat kemana. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru. Seluruh mahasiswa baru ada di sini ya. Tuh ada 80 partisipan. Mahasiswa baru kita ada berapa ini? Tahu? 75. 75, Bu. 75. Ya, alhamdulillah. Selamat ya pada kalian sudah diterima di program studi Tadris Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selamat. Mana Mbak share screen-nya? Atau dari sini, dari saya share screen-nya? Oh, udah. Enggak. Ya. Saya mungkin nggak akan banyak mengungkapkan hal-hal yang yang ruwet-ruwet ya. Saya cuma mau menyampaikan sedikit gambaran praktikum yang akan dilaksanakan pada semester-semester ke depan, termasuk semester ini ya, karena saya juga akan ketemu dengan mahasiswa angkatan ini pada semester yang sekarang, walaupun tidak semua. Baik, ini pengenalan laboratorium sekaligus berkenalan dengan saya ya. Saya Evi Rofiati, mengajar beberapa mata kuliah yang melaksanakan praktikum. Selanjutnya, Mbak. Ya. Ini sedikit gambaran tentang riwayat pendidikan. Kenapa saya tunjukkan mulai dari SD SMP biar tahu bahwa saya berasal dari Indramayu. Mungkin di sini ada adik-adik mahasiswa baru yang berasal dari Indramayu. Monggo kita nanti silaturahmi ya selanjutnya Indramayu. Jadi saya SD SMP di Indramayu 90 ya.
kalian mungkin belum lahir ya, jadi saya udah tua. Kemudian SMA di Cirebon, lalu kuliah S1 di Purwokerto, S2 tuh ada tuh yang dari Indramayu, aku Bu. S1 di Purwokerto, S2 di Semarang, dan S3 di Bandung. Selanjutnya, saya mengampu beberapa mata kuliah praktikum yang utama ya. Yang pertama mikrobiologi, yang kedua protista dan fungi, yang ketiga biologi umum. Wah, kebalik Bu, ya harusnya semester 1 dulu. Boleh. Ya, pada semester 1 nanti ketemu biologi umum ya, kelas C nanti ya. Sudah kemarin pertemuan pertama dengan kelas C. Kemudian semester 3 nanti ketemu di protista dan fungi, nanti bersama dengan Pak Sekjur, Pak Sek Mulyani, dan di semester 4 ketemu mikrobiologi, nanti dengan Bu Dede Cahyati dan Bu Muhimmatul Umami. Selanjutnya, ya, untuk praktikum mikrobiologi akan dilaksanakan di semester 4, nanti tentu saja akan banyak menggunakan mikroskop ya. Nah, makanya di acara praktikum pertamanya adalah pengamatan mikroba dengan mikroskop. Jadi nanti di semester 1 juga sudah diajarkan, di semester-semester lain juga diajar mikroskop, di mikrobiologi juga akan lebih ditekankan lagi penggunaan mikroskop ya. Jadi semua orang harus bisa menggunakan mikroskop sampai fokus pada pengamatan bakteri, karena pengamatan bakteri ini sangat kecil sekali, harus dengan perbesaran yang paling kuat. Jadi nanti menggunakan minyak imersi dan sebagainya ini juga harus bisa masing-masing ya, bukan hanya kelompoknya. Karena nanti kalau sudah lulus jadi guru, di sekolahnya ada mikroskop, harus bisa menggunakannya, tidak bisa lagi mengandalkan temannya seperti pada saat praktikum. Selanjutnya ada pengenalan alat dan bahan yang digunakan dalam mikrobiologi, juga nanti dilihat semua, dan secara pelan-pelan nanti akan berkenalan lebih jauh pada saat digunakan di acara praktikum selanjutnya. Lalu acara kedua yaitu bekerja secara aseptik. Nah, bekerja pada praktikum mikrobiologi ini harus aseptik karena kita ingin menghindari kontaminasi. Jadi kalau kita mau menumbuhkan bakteri atau mikroba, kita harus mencegah mikroba lain yang tidak diinginkan untuk tumbuh. Kalau tidak nanti mikroba yang mau dipelajarinya kalah pertumbuhannya dan terganggu oleh pertumbuhan mikroba lain yang menjadi kontaminasi. Jadi kita harus belajar bekerja secara aseptik untuk menghindari kontaminasi, seperti menggunakan alkohol, menggunakan masker, sarung tangan, dan sebagainya. Nah, yang saat ini dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 itu juga merupakan salah satu metode dalam bekerja secara aseptik. Jadi pakai masker itu supaya tidak ada percikan air liur, percikan partikel ya yang keluar dari hidung dan mulut yang dapat mengkontaminasi media pertumbuhan mikroba kalau di mikrobiologi. Nah, di sini dalam penerapannya kan supaya percikan ludahnya ini tidak menyebar ke udara dan menulari orang lain kan gitu ya, untuk pencegahan virus ini. Jadi termasuk penggunaan hand sanitizer itu berbahan alkohol 70% itu biasa digunakan dalam bekerja aseptik di lab mikrobiologi. Selanjutnya sterilisasi alat dan bahan ini juga sebagai bagian dari usaha untuk mencegah kontaminasi pada saat bekerja di lab mikrobiologi ketika ingin menumbuhkan bakteri. Selanjutnya isolasi mikroba dari lingkungan. Jadi kita belajar mengisolasi mikroba dari lingkungan, baik dari udara, dari makanan, dari cairan atau dari air dan sebagainya. Itu metodenya macam-macam. Nanti kita belajar pada acara isolasi mikroba dari lingkungan. Kemudian ada pemindahbiakan dan pemurnian kultur mikroba. Jadi kalau sudah menumbuhkan mikroba, kita mau mengamati sifat-sifatnya, kemudian pemanfaatannya dan sebagainya, kita harus menumbuhkan terus
dan bagaimana cara menyimpannya secara murni sehingga pada saat mau digunakan itu tersedia. Ini di sini cara melakukannya di pemindahbiakan dan pemurnian kultur mikroba. Selanjutnya ada pengamatan bentuk morfologi mikroba. Kita ini ada pewarnaan, karena mikroba itu aslinya transparan, jadi harus diwarnai kalau mau diamati di bawah mikroskop. Jadi ada tentang pewarnaan, kemudian ada tentang fiksasi, dan ada pengamatannya juga. Nanti bentuk-bentuk morfologi mikroba yang mungkin waktu SMA sudah tahu ya, ada bentuk bulat, bentuk batang, spiral, dan sebagainya, ini di sini akan terlihat. Kemudian ada juga pewarnaan bakteri, oh ya nih, di pengamatan secara langsung dan pewarnaan, baik itu pewarnaan sederhana maupun pewarnaan gram. Kemudian ada mikroba pangan dan pertanian. Mikroba pangan misalnya kita akan mengamati mikroba pencemar apa saja yang ada pada makanan. Kemudian ada juga pada air minum. Untuk standar air minum itu mikroba apa yang tidak boleh hadir dan ujinya bagaimana, di sini ada. Kemudian juga cara pemanfaatan mikroba dalam bidang pangan, seperti misalnya membuat yogurt, membuat kimchi, kemudian juga dalam bidang pertaniannya untuk membuat pupuk organik, pestisida organik, dan sebagainya. Jadi di sini ada pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang pangan dan pertanian. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya ada praktikum protista dan fungi, akan dilaksanakan pada semester 3. Nanti kegiatan-kegiatannya tentu berkaitan dengan protista dan fungi, pengamatan-pengamatan organisme yang termasuk protista. Jadi sebetulnya masih masuk ke dalam mikroorganisme ya. Ada kehidupan dalam setetes air ya, yang kebanyakan berisi protista dan alge mikroskopik, walaupun nanti ada juga yang termasuk kepada apa namanya, hewan-hewan berbuku tuh. Apa Bu? Ya, ada hewan-hewan arthropoda ya, seperti copepoda dan sebagainya ya, plankton. Nah, selain dari protista juga nanti akan ditemukan itu ya. Namun nanti fokusnya pada protista ya, seperti alge dan protozoa yang mikroskopik. Nanti airnya air macam-macam, ada air kolam, air sawah, air sungai, air selokan, dan sebagainya. Mungkin mikroorganisme atau organisme yang ada di situnya berbeda-beda. Selanjutnya ada betapa beragamnya protista. Nah, protista itu mulai dari yang mikroskopis, sel 1, sampai yang makroskopik, ukurannya besar, raksasa, dan sebagainya. Nanti ada pengamatannya. Kemudian ada fungi, baik yang mikroskopik maupun makroskopik, fungi atau cendawan ya, yang nanti juga pengamatan jamur yang ada di tempe, di oncom, di ragi, dan sebagainya, termasuk juga fungi atau jamur-jamur makroskopik yang ada di kayu, ya. Kemudian yang kita makan, jamur-jamur yang kita makan, jamur shiitake, enokitake, jamur merang, jamur tiram, dan sebagainya. Nanti ada pengamatannya. Nah, untuk yang praktikum reguler dan praktikum online ya, praktikum mandiri di rumah, nanti akan kita sesuaikan kegiatannya. Namun kita mengharapkan masih sama ya, termasuk ini ada acara cendawan di lingkungan sekitar atau fungi di lingkungan sekitar. Kalau biasanya di lingkungan sekitar kampus, misalnya di lab, di toilet kampus, di kelas, dan sebagainya. Nanti kalau dilakukan di rumah, tentu saja di sekitar rumah, apa di teras, di kamar, dapur, dan sebagainya. Kemudian juga bahan makanan yang berasal dari protista, nanti kita cari, ada yang protein sel tunggal, ada yang ganggang terutama ya. Lalu ada virtual lab juga, walaupun sebelum pandemi ini virtual lab juga sebetulnya sudah banyak dikembangkan, sehingga pada saat pandemi ini kita tinggal mengembangkan lebih lanjut lagi. Ada virtual lab protista dan virtual lab lagi. Selanjutnya Mbak.
Nah, lalu ini yang biologi umum yang dalam waktu akan dekat kita praktikumkan biologi umum di semester 1. Nanti kegiatan-kegiatannya, ada juga pengenalan mikroskop ya di semester 1. Kita ini punya banyak sekali mikroskop cukup ya untuk kalian belajar menggunakan sampai memperoleh fokus pada objek yang kita amati. Lalu ada mengenal struktur sel, jaringan dan organ tumbuhan, juga ini masih menggunakan mikroskop. Kemudian, mikroorganisme di lingkungan, ini juga ada isolasi mikroba ya. Tolong di mute. Kan jadi nggak ganda. Oke, sip. Terima kasih atas masukannya. Kemudian ada kandungan gizi pada makanan. Nanti kita lihat apa saja yang ada pada makanan. Kemudian mungkin uji-uji juga, uji-uji jenis-jenis makanan. Ada penghitungan denyut nadi untuk aktivitas yang berbeda ya. Nanti bisa juga dilakukan di rumah. Kalau di kampus biasanya di lab dilakukan dengan teman-temannya. Kalau dilakukan di rumah bisa dilakukan dengan keluarga. Nanti kakaknya, adiknya diminta, ayahnya, ibunya ditimbang berat badannya, kemudian yang aktivitas duduk, berapa denyut nadinya, aktivitas lari-lari, dan sebagainya ya. Kemudian nanti ada bioteknologi, sedikit tentang bioteknologi tradisional ya. Kemudian ada juga pencemaran lingkungan dan keanekaragaman hayati. Karena mata kuliah biologi umum ini adalah mata kuliah pengantar untuk mata kuliah kebiologian selanjutnya atau di semester-semester selanjutnya, maka topik-topiknya juga sedikit mengantarkan ke mata kuliah tersebut, seperti mikroorganisme di lingkungan nanti mengantarkan ke mikrobiologi maupun protista dan fungi. Kemudian kandungan gizi pada makanan bisa ke arah biokimia dan sebagainya. Denyut tadi ini ke arah fisiologi, bioteknologi, nanti ada mata kuliahnya sendiri, bioteknologi, pencemaran lingkungan, tentu kaitannya dengan ekologi, dan selanjutnya. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini contoh-contoh hasil praktikum mikrobiologi. Ini hasil isolasi bakteri ya. Beberapa hasil isolasi bakteri yang diisolasi dan dimurnikan, ini hasil pemurniannya. Kemudian juga ada produk-produk fermentasi dari mikroba ya, ada yogurt, itu lagi percobaan yogurt masih di dalam inkubator, dan juga mencoba membuat tempe dari berbagai substrat. Selanjutnya. Ini praktikum protista dan fungi, ini hasil-hasil pengamatannya, ada yang mikroskopik ya, yang dari setetes air, kemudian ada alga makroskopik, ada jamur atau fungi, itu koloni fungi, ada jamur tempe, dan ada juga algae mikroskopik. Contoh-contohnya nanti kalau Anda praktikum ini pasti lebih banyak lagi ya yang dapat dilihat. Ini hanya sedikit cuplikan saja. Nanti tagihan-tagihan dari praktikum itu ada beberapa, misalnya kuis atau pretest. Pretestnya tentu untuk mengetahui kesiapan Anda melakukan praktikum. Lalu ada performance, unjuk kerjanya bagaimana, terutama kalau yang ada di lab ya. Tapi kalau ada di rumah nanti kita siasati bagaimana menilai performance atau unjuk kerjanya. Kemudian ada laporan praktikum juga, kemudian ada ujian praktikum. Nah, untuk performance mungkin ada pakainya video tutorial. Ujian praktikumnya seperti apa? Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Di sini dari saya, nanti lebih banyak lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan ada umurnya, ada kesempatannya untuk bertemu lagi dengan kalian, mahasiswa baru angkatan 2020. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi. Mohon maaf tadi audionya sedikit gangguan, nggak bisa di play. Nggak apa-apa, nggak cukup. Oke,
Eh, Nonton drakor. nonton drakor, cuplikan drakor. Aduh. Cek selanjutnya, terima kasih Bu Elvi. Selanjutnya udah ada Ibu Ningsi. Ibu silakan. Silakan apa, Ma? Silakan melaporkan materi Ibu. Salam-salam. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari lab aja ya yang share screen ya? Boleh Bu, langsung cek aja Bu. Iya, Mangga. Suara saya jelas kedengaran? Teh Rama, Teh Nia? Ya, jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan cerah hari ini, hari yang sangat berbahagia, walaupun kita jauh di mata tetapi dekat di hati ya. Ya karena kalau Bu Yuri itu mengatakan kalau mahasiswa itu adalah apa, Teh Rahmah? Kalau ke mahasiswa teh, ke anaknya namanya apa? Namanya apa, Teh Rahmah? Anak non mitokondria. Non mitokondria. Kenapa Bu Yun mengatakannya non mitokondria? Karena kalau anak kandung itu mitokondria ibu itu yang lebih dominan ya. Jadi dominan yang Bu Evi-nya ikutan tuh. Apa coba kita interaktif aja ya. Teh Rama setelah Ibu ada lagi nggak Teh yang ngisi materi? Ya, Ibu terakhir hari ini. Waktunya sampai jam 10. Oh, terakhir. Ore, terakhir. Berarti masih banyak kesempatan ya. Oke, kita interaktif aja. Jadi mitokondria itu adalah organel sel yang paling dominan diwariskan seorang ibu kepada anaknya. Nah, ini kaitannya waris mewaris. Wah, ini bukan harta warisan ya. Jadi bukan harta warisan nih Mas Ahmad. Kalau Mas Ahmad biasa menghitung gitu ya, berapa harta yang diwariskan untuk anak gitu ya. Jadi sebelum mewariskan mungkin nabung dulu tuh kayak Mas Ahmad gitu ya, Teh Nia gitu ya, Mbak Lulu gitu nabung dulu. Nah ini mah bukan harta warisan yang harus diwariskan, tetapi sifat-sifat unggul. Nah kalian semua, ini teh ada berapa? Mas Ahmad ada berapa mahasiswa baru? Ada berapa? Oh Mas Ahmad ada 1 kata Bu Evi. Ada 70 berapa Teh Rahma? 75, sekitar 75. 75 ya, 75 dibagi 3 kelas berarti 25-an ya, 25 sewang gitu ya. 25-an, 25 per kelas, jadi ada 3 kelas. Ada 75 mahasiswa non mitokondrianya Bu Yuyun, kan gitu. Nah itu foto profilnya Ibu, biasa kalau Ibu mah jargonnya tuh jangan kasih kendor ya. Jadi masuk di biologi maka nanti kalian itu setiap waktu, setiap hari itu tiada hari tanpa tugas ya. Jadi kalau di IAIN Syekh Nurjati orang yang paling berprestasi itu adalah orang yang praktikumnya jago, teorinya jago gitu ya. Organisasinya juga jago. Wah, itu keren banget itu. Itu tuh kayak Teh Rahma gitu tuh ya. Organisasinya keren, akademiknya keren gitu ya. Ibu di forum ini mau mengucapkan selamat ke Teh Rahma ya. Ini mahasiswa baru di UNES. Selamat ya Teh Rahma. Mudah ya S2 di UNES. Negeri Semarang. Semoga apa yang Teh Rahma capai sekarang nanti diikuti oleh adik-adik. Jadi jangan patah semangat. Aduh, saya mau masuk di biologi IAIN itu, ini pilihan terakhir nih gitu. Jadi karena nggak diterima di mana-mana gitu, jadi diterima di IAIN gitu ya. Jangan patah semangat. Orang namanya hidup itu bukan karena pintar atau tidaknya. Pintar itu peluangnya ya. Kalau orang pintar itu sebetulnya kalau pintar tapi tidak memanfaatkan kesempatan, kemudian kalau dia pintar tapi dia tidak menciptakan kesempatan, kemudian kalau dia pintar tetapi tidak pintar dalam mengelola hidupnya, itu sama saja dengan jong ya, jadi tidak pintar. Jadi kalau menurut ilmu tentang genetika, bagaimana kita memanfaatkan peluang. Nah, bersama saya ya, Ibu Yuyun Mariningsih, nanti Anda
75 non mitokondria ini ketemu dengan ibu di semester 5. Tepuk tangan. Tet, 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 tet. Wah, jauh sekali, Bu. Iya, jauh sekali. Sebetulnya ibu nanti semester genap itu ada di mata kuliah biosel. Tetapi kalian itu kan 3 kelas, nanti biosel ketemu sama Ibu Dede Cahyati ya. Jadi ketemu sama Bu Dede nanti hari Jumat kalau nggak salah. Hari Jumat ya Teh ya? Hari Jumat atau hari Kamis gitu hari ketemu sama Ibu Dede. Ya, hari Jumat. Nanti ketemu sama Bu Dede, itu partner Ibu. Nah, sekarang Ibu lagi ngampu mata kuliah genetika dan praktikum. Nah, genetika dan praktikum juga sama partnernya sama Ibu Dede. Selain genetika dan praktikum, Ibu juga ngampu mata kuliah anatomi fisiologi tubuh manusia. Oh, gaya dokter-dokteran gitu ya. Jadi, anatomi fisiologi tubuh manusia juga di semester 6. Jadi, wah, kangen banget ya ketemu Bu Yunnya kapan? Masih sekian tahun lagi. Nggak apa-apa, walaupun ketemu Bu Yunnya masih lama, kalau ketemu sama Ibu jangan lupa disapa ya. Ibu mau promo dulu nih. Bisa dicek di IG. Ibu tuh nama IG-nya Yun Mariuningsi Bio ya. Kemudian di Facebook juga ada. Di Twitter juga ada ya Yun Mariuningsi, tapi kalau di Twitter itu jarang cuma nyimak-nyimak aja. Oke. Genetika dan praktikum ini merupakan mata kuliah keahlian. Jadi ada 3 SKS. Nah, kalau ngomongin SKS, apa itu SKS? SKS itu sistem kebut semalam ya. Sistem kebut semalam gitu. Jadi kerjanya tuh semalaman. Ngapain semalaman itu? Praktikum, bikin laporan gitu. Tadi Bu Evi sudah mengutarakan ya bagaimana nanti pelaporannya seperti apa. Nah, kalau bikin laporan praktikum jangan dulu tidur sebelum selesai. Itu jargonnya anak biologi. Gitu ya Teh Rana? Soalnya nanti kalau misalnya laporannya belum selesai, ketiduran, nanti bagaimana? Loh, nanti bagaimana? Nanti sama Tete Asprak tuh nanti di depan pintu tuh udah gemeter duluan tuh ya. Oh, diliatin gitu buku praktikumnya tuh, buku laporan di deburnya tuh udah dikerjain belum? Kalau belum dikerjakan nanti nggak boleh masuk, dadah gitu ya. Jadi nggak boleh masuk, makanya nanti selesaikan dulu laporan praktikumnya. Nah, laporan praktikum itu adalah laporan yang kalian buat. Nah, karena tadi kan sudah banyak dipaparkan, jadi Ibu nanti akan lebih fokus ke genetika saja. Nah, genetika itu tidak hanya sekedar waris-mewaris loh, Mas Ahmad. Jadi Mas Ahmad nanti jangan khawatir dimintain pertolongan untuk berapa jumlah kekayaan ya. Jadi apa saja sih yang dibahas di genetika? Mangga Teteh, dilanjut. Nah, nih, ya ini adalah preparat. Nah, coba dari sebelah kanan dan sebelah kiri, ini preparat apa ya? Mana ya yang akar bawang? Kan tadi udah pengenalan mikroskop ya. Kalian kan udah biasa tuh pengamatan di waktu di sekolah tuh. Mana nih yang angkatan yang akar bawang? Coba, Ibu pengen tunggu deh komennya deh. Coba mana? Selain Tehnia, selain Teh Rama, Mas Ahmad, Mbak Lulu nggak boleh komen, Bu Evi juga. Ayo yang mana yang akar bawang? Nanti dikasih giveaway sama Ibu. Yo ada deh, ada yang mau giveaway-nya apa? Ayo jackpotnya nanti dikasih giveaway. Buku juga boleh. Ayo, mana coba yang akar bawang? Ada komen tuh dari Sulistiani yang warna keping-pingan. Yang keping-pingan, Bu. Wah, Ibu juga rambutnya ini kerudungnya pink juga sama pink berarti. Yang ungu, Bu. Yang kanan. Yang ungu, yang kanan, Bu. Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan, yang kiri. Itu ada lagi, Bu. Itu cuplikan film apa? Itu nanya ke Bu Evi itu. Cuplikan Kim Sabu. Kim Sabu season 2. Ayo, Ibu juga udah nonton. Yang bulat, Bu. Yang kanan, Bu. Yang ungu, Bu. Yang ada tanda panahnya, Bu. Wah, keren ini. Yang ungu, izin menjawab, Bu. Yang sebelah kanan. Wah. Yang pink, Bu. Yang kanan, Bu. Wah, ramai juga ya, Teh Rama. Alhamdulillah. Jadi, artinya walaupun
kita nge-Zoom begini, interaksi tetap jalan ya. Jadi walaupun pembelajaran online, jangan sampai cuma cocok dosennya aja gitu, wak, tapi kaliannya diem. Ibu nggak suka itu yang kayak gitu tuh. Jadi yang namanya belajar, walaupun nanti kita praktikum, yang bulat ibu tim ya, jadinya gendut nih. Gara-gara corona jadi naik berat badannya. 7 kilo naiknya. Jadi yang bulat ya, ibu bulat. Yang kanan. Wow, banyak nih yang tolong dicatat ya Teh Rama, yang komen nanti Ibu undi yang dapat giveaway-nya siapa ya Teh Rama. Yang komen ya. Teh Rama, Teh Nia, Teh Lulu, tolong dicatat yang komen, yang jawab-jawab. Nanti kita undi siapa yang dapat giveaway. Oke. Itu dua-duanya adalah akar bawang. Oh, jadi bedanya apa? Oh, yang sebelah kiri warnanya ungu, yang sebelah kanan warnanya pink. Itu karena pewarnaannya. Jadi pewarnaan itu yang akan mempengaruhi bagaimana tampilan dari preparat akar bawang. Wah, seru kan? Ya. Jadi kalau kalian mau kasih pewarnaannya blue juga nanti warnanya akan biru. Ya. Nah, ini dua-duanya adalah akar bawang. Nah, sekarang yang ditunjuk. Tuh ada tanda panah. Coba ya, bisa di-zoom itu kalau pakai HP. Kalau pakai HP itu bisa di-zoom, itu proses pembelahannya itu pada fase apa. Giveaway yang kedua. Teh Rama, tolong nanti dicatat ya. Yang komen ya. Beneran nanti giveaway dari Ibu. Apaan sih Silvi? Dua-duanya. Yang total kecil apa itu, Bu? Gitu. Gak ketawanya main kenceng lu aku gitu. Untung ada temennya. Halo, adik-adik. Berdua. Halo. Ayo, Ini. yang itu. Udah, yang itu yang ditunjuk, ada tanda panahnya tuh, yang ditunjuk itu preparat apa? Itu pada fase pembelahan apa? Kan pembelahan sel itu ada profase, metafase, anafase, telofase. Itu bisa di zoom. Masih yang kanan-kanan baik. Ya, oke. Waktunya Bu, kata Bu Esti, tenang aja, masih 2 jam. Nah, sclerate, wah salah. Nah, kayaknya ini di skip ya. Oke, kita lanjut ya Teh Hama. Enggak Teh, lanjut. Sit. Ada yang profase, anafase. Oke, nanti dicatat. Oke, kita selesai ya itunya ya, interaksinya ya. Nah, sekarang di genetika tuh ngebahas apa sih? Wah, kecepatan ini. Klik-kliknya. Kecepatan, ketutupan jadi Teh. Ketutupan. Di genetika itu kan membahasnya karena ini warisan sifat, maka ini adalah kromosom. Ini adalah gambaran dari kromosom giant. Giant ya, giant itu bukan swalayan yang giant yang kemarin tutup ya. Nah, ini adalah kromosom giant, kromosom besar. Siapa sih yang punya kromosom besar? Ternyata yang punya kromosom besar itu bukan dari gajah, jerapah, atau harimau, atau kuda Nil, atau apa. Tetapi hewannya apa ini? Hewan imut-imut. Coba next, Rahma. Nah, ini kromosomnya tuh lalat buah. Yang punya kromosom itu adalah lalat buah. Apa dari lalat buahnya? Bukan. Ternyata dari fase larva dari lalat buah. Ya. Jadi ini adalah pewarisan sifat ya di genetika. Nanti kita akan membahas apa sih di dalamnya kromosom gitu. Nah, ya itu. Ada yang bisa itu. Lalat buah, Drosophila. Keren, pinter. Oke, next, Rahma. Mbak Lulu nanti tolong dicatatin ya, komen ya. Nanti didapat giveaway. Nah, ini template-nya. Jadi kita tuh nanti akan membahas bagaimana bahwa sebuah kromosom itu nanti akan menjadi kayak Bu Yuyun ini, hidungnya pesek. Ya. Mulutnya cablak, banyak ngomong gitu ya. Itu kan sifat-sifat baik kalau menurut Ibu sih, walaupun pesek, mulut cablak yang penting pede kan. Ya. Nah, bagaimana ekspresi itu nanti menjadi suatu ciri khas bagi seorang Yuyun Mariuningsi. Oke, next Rahma. Nah, kalau di praktikumnya bagaimana? Apakah kita itu akan membahas gitu ya,
bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Kemudian saya nikah sama yang buta warna, atau yang saya menikah dengan bagaimana, atau dengan beberapa banyak sifat. Praktikumnya kan seperti itu. Coba next Rahma nih. Klik lagi, satu lagi. Ya, lagi Teh. Ini kan tentang persilangan ya. Nanti kita tuh akan tidak hanya sekedar tentang persilangan gitu kan. Kalau dulu praktikum, next lagi Teh Rahma, klik lagi. Nah, ini kancing ya. Kita dulu banyak praktikum itu dengan cara kancing. Makanya itu Ibu lihat, Ibu pakainya gambarnya waktu kalian pakai seragam putih abu-abu. Jadi waktu di SMA, waktu di SMP, putih biru, kita praktikumnya dengan kancing. Nah, bagaimana praktikum genetika di sebuah perguruan tinggi? Kayaknya males banget ya kalau pakainya kancing-kancing lagi, kayaknya nggak keren gitu ya. Maka praktikum kita apa? Next Rahma. Nah, ini mainan. Pakai kita mainan. Kok mainan sih Bu? Itu apa? Ini malam. Malam, ya, malam. Malam yang buat dibentuk tuh. Nah, ini Ibu menganalogikan bahwa malam itu adalah sebuah kromosomnya. Jadi bagaimana kromosom itu akan melakukan pindah silang tunggal, pindah silang ganda, itu dengan menggunakan malam. Karena dengan menggunakan malam itu akan lebih mudah dipahami. Kenapa mudah dipahami? Karena kromosom itu kan adanya di dalam inti sel ya. Bentuknya sangat kecil, abstrak. Dari hal yang sangat abstrak itu menjadi bentuk konkret. Nah, bentuk konkretnya menjadi aspek formal ya. Makanya Ibu formalkan dengan bentuk analogikan malam. Oke, next Rahma. Tali sepatu bisa nggak Bu? Bisa. Apa aja bisa deh. Nah, ini juga masih ya dengan menggunakan malam. Oke, next Rahma. Bagaimana genetika zaman sekarang? Nah, ada isu-isu yang sangat sentral ya, seperti misalnya cloning gitu kan. Ini kan dulu ya, domba Dolly yang di-cloning gitu. Kemudian banyak sekali isu-isu lain. Next, Rahma, butuh gambar baru. Nah, ini tomat. Tomat itu kan coba, kalian di rumah itu pasti punya tomat. Coba ambil, minta ke mama, minta tomatnya ya 1. Simpan di dalam suhu ruang. Berapa lama dia basi? Berapa lama dia busuk, bukan basi ya. Berapa lama dia busuk gitu. Tomat itu kan dia punya ambang kebusukan ya, karena di luar itu kan apalagi di Indonesia kan banyak sekali mikroba kalau kata Bu Evi. Nah, mikroba itu yang nanti akan membuat tomat itu busuk. Nah, tomat kalau cepat busuk maka nanti akan lebih mudah kan, bukan lebih mudah tapi lebih cepat tidak laku karena harga tomat itu akan jatuh. Sementara yang butuh tomat kan banyak ya di mana-mana gitu, sehingga kita butuh tomat yang agak lama gitu untuk busuknya. Maka ini harus direkayasa secara genetiknya. Bagaimana nanti tomat itu yang tahan terhadap mikroba gitu. Kan kalau Bu Evi cari yang kontaminan-kontaminannya, yang mikro-mikronya, kalau di Bu Yuyun bagaimana ini supaya si tomat itu tahan terhadap mikroba. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini beras. Ya, ini ada beras putih sama beras kuning, bukan beras kuning itu tuh ya. Nasi kuning gitu. Itu tuh bukan nasi kuning, tetapi apa? Golden rice. Ya, golden rice itu beras-beras yang mengandung DHA. Jadi nanti Ibu akan bawa praktikumnya juga lebih ke bagaimana genetika dengan engineering-nya. Nah, sekarang itu kan eranya era biologi molekuler, jadi nanti kita akan arahkan ke era molekuler. Jadi, kalau untuk yang kita di lab-nya itu ada perangkatnya, kita nanti akan menggunakan PCR ya. Ibu kelupaan ini copy fotonya ke sini, nanti kita akan menggunakan PCR, insya Allah mudah-mudahan pas kalian semester 5 sudah punya ya. Atau kita menggunakan elektroforesis gel, kemudian kita juga nanti bisa menggunakan spektro UV ya. Yang sudah ada itu kita punya itu spektro UV. Nanti kita menggunakan spektro UV mencari
kromosomnya itu mana, DNA-nya itu mana. Nanti jadi sel itu kita ambil, kemudian kita cari DNA-nya mana. Nah, bagaimana apalagi yang dikaji di genetika zaman now? Next, Teh Rahma. Nah, coba itu. Kalau ini dipotong kepalanya, Anda ini kepalanya dipotong, kepalanya ditutupan gitu ya, kepalanya ditutupan. Kalian itu akan lihatnya apa? Cuma dipotong, cuma badannya doang gitu, lihat bulunya doang. Kalian lihatnya apa? Coba Ibu pengen lihat yang komennya apa ini. Jangan dulu Teh. Domba, mantap, iya. Jangan dulu Teteh. Jangan dulu Teh. Ke ini aja, domba berkepala babi. Ya, domba, ya betul sekali ini. Lubna, wah Lubna keren banget nih dari tadi komen terus nih. Ya kan seperti domba kan, padahal dia babi gitu. Kenapa? Ini kalau misalnya kita tanpa pengetahuan etika, ya, tanpa kita, kalau misalnya ada orang yang nakal gitu, kita potong kepalanya, coba diekspor dalam bentuk dagingnya saja gitu nih, masih ada bulunya, ini bukan babi loh, ini domba, wah kita udah kena tipu, ya. Nah, kenapa sih bisa sampai seperti itu? Nah, kita bisa manfaatkan bagaimana bentuk bulunya, karena kita juga bisa untuk yang negara-negara yang dia mengkonsumsi babi, ya mungkin butuh babinya gitu kan. Ini adalah proses pembelajaran dengan isu-isu yang sangat kontroversial ya. Kontroversial apalagi di kita. Mudah-mudahan nanti kalian semester 5 kita sudah menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati. Ya. Bu, itu jadi najis enggak? Oh, ya pastilah najis. Najis, pasti najis. Ya, kenapa? Karena dia babi bukan domba. Haram tidak? Lihat dong. Walaupun dia berbulu domba, tetap haram. Kan dulu mah ada peribahasa gini ya, itu kan pinter haram. Ada musang berbulu domba gitu kan. Ya, dulu mama-mama atau guru SD tuh suka ngadongeng gitu. Musang berbulu domba, sekarang mah ada. Serigala Bu, oh iya benar, serigala berbulu domba. Iya betul. Serigala berbulu domba. Nah, ini babi berbulu domba. Kalau serigala berbulu domba itu untuk memangsa dombanya. Tapi kalau babi berbulu domba, siapa yang dimangsa? Ya, makanya di sini penting sekali pendidikan. Iya, itu babi. Tapi bukan babi berbulu domba untuk memangsa babi, tetapi kita yang nanti akan memangsa babi itu secara tidak sadar. Oke. Next. Sampai 2 jam. Next. Nah, sampai 1 jam. Ini adalah kromosom. Jadi nanti kita kromosom juga bisa kita ambil ya, kita bisa edit-edit. Nah, kita juga bisa rekayasa ke manusia dalam bentuk terapi gen untuk beberapa pengobatan kanker. Bulunya bisa kayak domba gitu, kayaknya perkawinan silang Bu. Tidak, ini bukan perkawinan silang. Nanti kita ketemu lagi, silakan berpenasaran, nanti ketemu lagi di semester 5 ya, nanti kita kaji. Negara mana ya, pasti ada negara. Coba searching. Oke, next, Teh Rahma. Semangat ya, wah dengan komennya aja Ibu udah semangat, kalian itu berarti sangat antusias untuk belajar. Kata pertama pada ayat Al-Quran itu adalah ikro, yang artinya baca. Jadi carilah ilmu, didiklah dirimu, dan jadilah orang berpengetahuan. Ya, jadi belajar memang tidak lantas membuat kita sukses, namun kebanyakan orang sukses adalah pembelajar sejati. Sampai jumpa di genetika bersama dengan Ibu Yun Mariungsi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yun, penjelasannya sangat bermanfaat sekali buat kita. Ada yang komen lagi, masih ada yang komen. Ibu asik banget sih. Semuanya asik ya. Bu Yun juga asik. Selamat berpenasaran sama Bu Yun tadi. Sama-sama. Nah, terima kasih kami ucapkan pada
Ibu Dr. Dewi Cahyani, Ibu Dr. Evi Rofiati, dan Ibu calon Dr. Yuyun Mariningsih. Semangat Ibu. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemateri hari ini dan kepada adik-adik yang sudah mengikuti serangkaian acara pada pagi hari ini. Terima kasih ya. Kita ketemu di acara besok lagi. Jangan lupa besok juga ikutin. Dosennya nggak kalah asik lagi sama hari ini. Jadi jangan sampai melewatkan orientasi laboratorium Pak. Kalian kenalan sama dosen-dosen biologi yang lain. Oke. Ya, akhir kata, saya Rahma Yuliani dan saya Nina Asor. Pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Le. Terima kasih.